kamu belajar memperlah hati dan pikiran kami agar kami bisa menerima pelajaran yang diberi Bapak berikan kepada kami. Ya Pak, Bapak Ibu kami yang mengajar kami, berkati mereka, beri mereka kesehatan, kesabaran agar bisa mengajar kami dengan baik. Ya Pak, beri kami yang kami tinggalkan, dimanapun sekarang mereka berada, berkati mereka, beri mereka kesehatan, panjang umur dan rezeki, agar bisa membayar kedua kami siang. Ya Pak, kata banyak dosa yang kami perbuat, menghapuskan doa tidak terhalang kasih kepada kami. Kami berjawab syukur ya Pak, ini sampai selama-lamanya. Amin. Lea, Adrian, Siap belajar Bu. Aurel, Siap belajar Bu. Bintang, Siap belajar Bu. Ernita, Siap belajar Bu. Iin, Siap belajar Bu. Judika, Siap belajar Bu. Mary, Siap belajar Bu. Mateus, Siap belajar Bu. Monica, Siap belajar Bu. Lido, Siap belajar Bu. Sarah, Siap belajar Bu. Sena, Siap belajar Bu. Tia, Siap belajar Bu. Sonia, Ibu. Yesuki. Kita sama-sama berdiri. Ayo semuanya berdiri. Ya. Masih ingat tentang literasi? Masih Bu. 1, 2, 3, tepuk literasi. Ambil buku, baca buku, jadi tahu, tambah ilmu. Hore! Sekali lagi ya, tepuk geng C. Gerakan membaca, menulis, cerdas. Yes. Yaitu untuk mengetahui sistem peredaran darah pada manusia, ya. Oke. Kemudian Ibu tanya dulu kalian ya. Sebelumnya kan sudah kita pelajari mengenai organ-organ sistem peredaran darah manusia. Siapa yang bisa menyebutkan organ-organ sistem peredaran manusia dan fungsinya? Tunjuk tangan dulu. Oke, silakan. Dan 1. Jantung, pembuluh darah ke seluruh tubuh. 2. Paru, pembuluh oksigen. 3. Pembuluh darah, menyalurkan darah. Oke. Nah, kemudian itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Bisa kau lihat di bukumu sendiri kan di halaman 23. Semua dulu membuka buku di halaman 23. Di situ dijelaskan sistem peredaran darah manusia. Nah, supaya kita lebih paham lagi, kita bernyanyi dulu, ikuti lirik yang Ibu akan tampilkan. Oksigen dalam darah manusia. Pembuluh darah berjumlah 3, arteri, kapil dan juga vena. Jantung manusia ada 4 ruang, serambi di atas, giling di bawah. Kiri yang bersih, kanan yang kotor, katup darah aliran tengah-tengah. Darah arteri kaya oksigen, vena miskin oksigen bagi jantung. Model itu kalian lihat akan dijelaskan bagaimana darah manusia itu dialirkan oleh siapa tadi? Oleh jantung melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Nah, sekarang untuk memperoleh informasi mengenai gambar ini, bolehlah kita lihat bacaan yang sudah ada. Ya, coba baca dulu si Septia. Sistem peredaran darah manusia. Pada materi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai organ-organ sistem peredaran darah manusia beserta fungsinya, yaitu jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup.
paragraf pertama, iya kan? Nah, apa informasi yang kita peroleh dari paragraf pertama? Sistem peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup. Kenapa dikatakan sistem peredaran darah tertutup? Ada yang bisa menjelaskan? Karena darah manusia dialirkan melalui pembuluh darah. Iya, sistem peredaran darah kita dikatakan peredaran darah tertutup karena darah kita dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Lanjutkan dulu paragraf yang kedua, si Yesuki. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler atau pembuluh garis. Pembuluh nadi atau arteri berfungsi untuk mengalirkan darah yang dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Sistem peredaran darah tersebut disebut sebagai sistem peredaran darah kecil. Darah yang dialirkan oleh pembuluh nadi atau arteri dari paru-paru kembali ke jantung merupakan darah yang kaya akan oksigen atau O2. Terima kasih ya. Jadi di paragraf kedua kita diberitahu informasi bahwa sistem peredaran darah kecil itu skemanya dari mana ke mana? Dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung. Kemudian melalui pembuluh arteri. Pembuluh darah arteri katanya tadi adalah darah yang bagaimana di dalamnya? Darah yang kaya akan oksigen atau O2. Oke ya. Kemudian paragraf yang ketiga, si Martinus. Pembuluh balik atau vena berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Sistem peredaran darah tersebut disebut sebagai sistem peredaran darah besar. Darah yang dibawa oleh pembuluh balik dari seluruh tubuh menuju jantung adalah darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2. Oke, di paragraf ketiga dijelaskan mengenai sistem peredaran darah besar, yaitu dari mana tadi? Dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian digunakan di dalam tubuh. Setelah darah digunakan di dalam tubuh, dia menjadi kaya akan karbon dioksida. Kemudian menggunakan pembuluh vena atau melalui pembuluh vena, darah kotor tadi dikembalikan lagi ke jantung. Jadi pembuluh vena mengandung darah yang bagaimana? Kaya akan karbon dioksida atau darah yang kotor. Paragraf keempat. Pembuluh kapiler berfungsi untuk menghubungkan jaringan pembuluh darah dengan seluruh jaringan tubuh hingga ke dekat permukaan kulit. Ke seluruh jaringan tubuh hingga ke dekat permukaan kulit. Itu adalah fungsi pembuluh kapiler. Nah, sekarang
menjelaskan, coba jelaskan skema tadi, yang mana sistem peredaran darah besar, yang mana sistem peredaran darah kecil. Atau 2 orang yang dua. Bisa jadi satu. Tahu yang memegang apa siapa yang menjelaskan? Oh, dia Kan melalui aorta dan vena pulmonalis ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran oksigen di alveolus. Kemudian darah yang sudah bersih dialirkan kembali ke jantung melalui arteri pulmonalis. Sistem peredaran darah besar adalah darah bersih dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri. Lalu darah digunakan oleh seluruh tubuh. Darah dari seluruh tubuh dibawa kembali ke jantung melalui pembuluh vena. cukup jelas penjelasannya. Benarnya dia jelaskan begitu? Benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kenalkan, kelompok mana lagi yang sudah siap? Tunjuk tangan, kelompok mana yang sudah siap? Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 3? Kelompok 2? Oke, silakan maju. Silakan maju. Siapa yang memegang medianya, kemudian siapa yang menjelaskan? Kau dari kelompok mana? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Martinus Purba dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah terbagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah yang kotor dibawa ke jantung, ke paru-paru melalui aorta dan vena pulmonalis. Di paru-paru terjadi pertukaran oksigen di alveolus. Darah yang bersih dibawa ke jantung melalui arteri pulmonalis. Darah yang bersih dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri. Darah digunakan di seluruh tubuh. Darah yang kotor dialirkan ke jantung melalui vena. Oke, jadi yang mana tadi sistem peredaran darah kecil? Dari jantung ke mana? Ke paru-paru, kembali ke jantung. Kalau sistem peredaran darah besar tadi? Dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Oke, benar penjelasannya? Benar, Bu. Tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Saya ingin menjelaskan sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kotor dibawa ke paru-paru melalui aorta dan vena pulmonalis. Di paru-paru mengalami pertukaran oksigen alveolus. Lalu darah bersih dialirkan ke jantung melalui arteri pulmonalis. Oke, itu sistem peredaran darah kecil. Lanjutkan. Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah bersih. Darah bersih. Darah bersih dibawa ke seluruh tubuh dibawa oleh arteri. Di seluruh tubuh digunakan darah. Lalu darah dibawa ke jantung melalui vena. Oke, jadi sistem peredaran darah kecil tadi skemanya dari jantung kembali ke Jantung. kalau darah besar Dari dari jantung. jantung ke seluruh tubuh kembali ke Jantung. Berarti apa yang dijelaskannya? Benar, Bu. Terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk. Ya.
refleksinya supaya kita bisa membuat tindak lanjut apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita benahi dalam pembelajaran kita. Jadi yang membuat tindak lanjut itu bukan hanya ibu, kalian juga. Ibu membuat tindak lanjut untuk pelayanan ibu, bagaimana sama kalian, kemudian tindak lanjut kalian dari bagaimana cara kalian lebih bergiat belajar. Nah, tuliskan dulu di bukumu, ya. Bagaimana perasaan hari ini? Belajar hari ini bagaimana? Senang. Iya. Kemudian apa yang paling kau sukai dari pembelajaran kita hari ini? Bagian mana yang paling kau sukai? Jantung. Bagaimana tadi yang paling kau sukai? Bernyanyi kah? Presentasi kah? Yang mana yang paling kau sukai? Presentasi. Iya. Kemudian apalah yang hal baru yang kau pelajari hari ini? Tentang pembuluh darah dan jantung. Tentang pembuluh darah dan jantung. Apa lagi? Apa yang kau pelajari? Apa yang baru yang kau pelajari hari ini? Fungsi paru-paru dan fungsi jantung. Iya. Di kelompok ini, apa yang baru kau pelajari hari ini, Judika? Baju sak beres aku. Fungsi kapiler, fungsi vena, fungsi Siapa nih yang manang di botol? Jadi yang manang di botol fungsi kapiler, fungsi vena, anak fungsi vena itu. Nah itu ya. Jadi yang membuat tindak lanjut itu bukan hanya ibu, tapi kau juga. Tindak lanjut yang ibu lakukan mempelajari bagaimana cara membelajarkan kau. Tapi tindak lanjut dari dirimu sendiri juga harus ada. Maka itu kita gunakan refleksi tindak lanjut. Kita membahas mengenai bagaimana merawat kesehatan organ sistem peredaran darah kita, yaitu jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Ayo dulu masa ini dulu kan. Jadi itulah yang akan kita pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk menutup pembelajaran kita. Jual kerja kelompok dan melakukan observasi. Nah ternyata hanya saran saja dari saya. Ketika kita mau diobservasi seperti kegiatan-kegiatan diklat yang kita ikuti, pada saat itu juga si anak didik itu dibentuk kelompoknya. Nah ada beberapa metode yang dibuat untuk membentuk kelompok. Contohnya yang lahir di bulan Ganjil. Kemudian motivasi sudah bagus, persepsi juga sudah bagus, kemudian penguasaan materi. Kayak sudah nggak tertarik, hanya mengikuti saja gitu, karena mungkin sudah dipersiapkan sebelumnya, jadi nggak ada rasa ingin tahu di awal. Berarti sesuai dengan yang kami bilang tadi ya, pada niatnya ketika membuat alur itu langsung pada saat pembelajaran, sehingga murid-murid yang lainnya yang kurang aktif menjadi aktif ya. Baiklah, berarti dukungan dari rekan sejawat dulu sampai ke depannya ya. Nah termasuk juga nanti untuk guru kita yang lain kita amati. Nah menurut saya kita punya kelebihan. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Beberapa teman-teman sekolah ada yang melakukan observasi. Mereka percayakan kepada gurunya langsung, kemudian dia berfotonya cukup ke atas.